Kamu mungkin tidak sadar, tapi ada seseorang yang sudah lama memperhatikanmu dari kejauhan. Sosok yang karismatik, penuh pesona, dan tahu betul bagaimana memainkan kata-kata. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah dia tulus atau hanya ingin masuk ke dalam hidupmu untuk mengambil sesuatu? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema hati-hati. Orang berkarisma ini ingin mendekati kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke. Langsung saja kita mulai. Kehadiran The Magician di awal pembacaan ini mengisyaratkan seseorang yang sangat lihai dalam memainkan peran, sosok yang mampu menampilkan pesona dan kecerdikan yang sulit ditandingi, dan yang tahu betul bagaimana memikat perhatian dan hati orang lain melalui kata-kata, gerak-gerik maupun sikapnya. Dia tahu cara memikat, cara bicara yang mempesona, bahkan bagaimana membuatmu merasa istimewa dan dihargai. Padahal di balik semua itu, dia menyimpan maksud tersembunyi yang mungkin tidak pernah kamu duga sebelumnya. Sosok ini bisa saja orang baru yang tiba-tiba muncul dalam hidupmu, seolah-olah dari takdir yang tak terduga, atau bahkan seseorang dari masa lalu yang pernah meninggalkan luka, kini hadir kembali dengan wajah yang berbeda, dengan penampilan yang lebih dewasa dan penuh misteri. Karismanya begitu kuat dan memikat, hingga kamu tidak menyadari bahwa secara perlahan, kamu mulai membuka pintu hati untuknya, tanpa sadar bahwa kamu sedang memasuki sebuah permainan yang penuh teka-teki dan intrik yang rumit dan memikat. Dalam proses ini, kamu akan menyadari bahwa tidak semua yang tampak indah dan menarik itu benar-benar baik. Dan kadang-kadang yang tersembunyi di balik topeng itu jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat di permukaan. Banyak dari mereka yang memanfaatkan pesona dan kepercayaanmu untuk mencapai tujuan pribadi mereka, tanpa memperhatikan perasaan dan kesejahteraanmu. Dan disinilah pentingnya untuk terus menjaga jarak dan memperkuat intuisi sebagai benteng utama dalam melindungi diri dari bahaya yang tersembunyi. Kamu harus mampu memperhatikan sinyal-sinyal kecil yang muncul dari dalam hati dan pikiran. Karena mereka adalah bahasa alam semesta yang mencoba memperingatkanmu tentang bahaya dan tipu daya yang sedang berlangsung. Bahkan jika mereka tersembunyi di balik senyum manis dan ucapan yang terdengar sangat tulus. Queen of Cups menunjukkan bahwa kamu adalah sosok yang penuh cinta, peka terhadap energi sekitar, dan memiliki kemampuan alami untuk merasakan suasana hati orang lain dengan kedalaman yang luar biasa. Kamu cenderung menurunkan batas-batas pertahananmu ketika mulai merasa tersentuh atau terhubung secara emosional. Karena hati dan intuisi menjadi panduan utama dalam menavigasi semua ini. Tapi hati-hati, karena sosok ini bisa saja datang bukan untuk menyembuhkan luka hatimu, melainkan untuk menguji seberapa dalam kamu bisa terluka jika dikhianati oleh orang yang selama ini kamu percayai dan beri ruang dalam hidupmu. Mereka mungkin mencoba memanfaatkan kelembutan dan kepercayaanmu, menanamkan keraguan, atau bahkan memanipulasi perasaanmu untuk kepentingan mereka sendiri, tanpa kamu sadari bahwa niat mereka jauh dari niat tulus dan murni. Sementara itu, Page of Pentacles membawa energi awal yang menjanjikan dan penuh harapan, seolah-olah orang ini memang berniat untuk membangun koneksi yang lebih dalam dan bermakna. Dia tampak menunjukkan ketertarikan yang tulus dan keinginan untuk belajar mengenalmu lebih jauh, seolah-olah ingin memulai sebuah perjalanan bersama yang penuh harapan dan kemungkinan. Akan tetapi, disinilah ilusi itu mulai bermain, dan ketidakpastian pun mengintai. Bersamaan dengan kehadiran The Moon, muncul tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang belum terungkap dan tersembunyi dari pandangan mata. Sesuatu yang mungkin sangat penting untuk diketahui sebelum kamu melangkah lebih jauh. Banyak hal yang masih tersembunyi di balik senyum dan kata-kata manisnya. Mungkin perasaan yang dipendam, motif tersembunyi, atau rahasia yang sengaja disembunyikan agar tidak terungkap. Pertanyaan besar yang harus kamu tanyakan pada dirimu sendiri adalah, apakah dia benar-benar ingin mengenalmu lebih dalam, atau hanya mencari celah untuk memanipulasi perasaanmu? Apakah niatnya tulus, atau sekadar permainan psikologis yang penuh tipu daya dan kebohongan yang terselubung?
Ketika kamu mulai merasa nyaman dan membuka hati, muncul pertanyaan-pertanyaan kritis yang harus kamu jawab sendiri. Karena jangan sampai kamu terjebak dalam ilusi yang dibuat-buat. Dan akhirnya kehilangan dirimu sendiri dalam pusaran permainan emosional ini yang penuh dengan tipu muslihat dan intrik yang halus dan mematikan. Six of Cups dan King of Cups membuka kembali lembaran lama, mengingatkan bahwa energi ini bisa berasal dari masa lalu. Seseorang yang dulu pernah membuatmu percaya, lalu menghilang tanpa penjelasan, meninggalkan luka dan luka yang belum benar-benar sembuh. Kini dia kembali, mengaku telah berubah dan ingin memulai lembaran baru, ingin memperbaiki semuanya, dan berharap kamu memberi kesempatan lagi. Tapi, apakah perubahan itu benar-benar nyata dan tulus? Atau hanya bagian dari topeng baru yang dipakai agar bisa kembali masuk ke dalam hati dan hidupmu dengan motif tersembunyi yang tak kasat mata? The Moon hadir sebagai peringatan keras dari semesta. Sebuah alarm yang menuntutmu untuk berhati-hati dan tidak langsung percaya pada kata-kata manis yang keluar dari mulutnya. Jangan mudah terbuai oleh pesona dan janji-janji yang terdengar indah, terutama ketika kamu mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres di balik semua ini. Intuisimu saat ini sedang bekerja sangat keras dan peka terhadap energi yang tidak kasat mata. Jangan abaikan sinyal-sinyal kecil yang muncul dari mimpi-mimpi aneh, getaran tubuh yang tidak biasa, atau bahkan dari keheningan yang tiba-tiba terasa sangat berat dan penuh tanda tanya. Semua ini adalah petunjuk yang harus kamu perhatikan, karena mereka adalah bahasa alam semesta yang mencoba memperingatkanmu tentang bahaya yang mungkin tersembunyi di balik pesona dan topeng yang dikenakan orang tersebut. Dalam proses ini, kamu perlu kembali pada dirimu sendiri, memperkuat intuisi dan keyakinan bahwa kamu berhak mendapatkan yang terbaik dan tidak boleh terjebak dalam permainan manipulasi dan kepura-puraan. Jangan ragu untuk menunggu dan mengamati lebih banyak. Karena seringkali waktu adalah penentu utama dalam membedakan siapa yang tulus dan siapa yang hanya bermain peran demi keuntungan pribadi. Percayalah pada kekuatan batinmu dan sinyal-sinyal halus yang muncul dari dalam hati. Karena hanya dengan itu kamu bisa melindungi diri dari bahaya yang tersembunyi dan menemukan jalan menuju kedamaian dan kejelasan hati. Ingatlah bahwa tidak semua yang tampak indah dan menarik itu benar-benar baik. Dan kadang-kadang, yang tersembunyi di balik topeng itu jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat di permukaan. Sehingga, kamu harus mampu bersikap jernih dan tidak terbawa arus oleh godaan dan rayuan yang bisa menjerumuskanmu ke dalam lubang yang semakin dalam dan sulit keluar. Karena, pada akhirnya, semua ini adalah ujian dari semesta. Sebuah proses yang menuntut keberanian dan kebijaksanaan untuk mampu melihat apa yang sebenarnya tersembunyi di balik lapisan-lapisan pesona dan ilusi. Kamu harus mampu mengenali sinyal-sinyal kecil yang seringkali tidak terlihat oleh mata biasa, namun terasa dan dirasakan oleh hati yang peka. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam permainan yang dibuat-buat oleh orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kelembutan dan kepercayaanmu demi kepentingan pribadi mereka sendiri, tanpa memperhatikan perasaan dan kesejahteraanmu. Bangkitlah dari ketidakpastian dan keraguan-raguan, dan carilah jawaban yang jernih dari dalam dirimu sendiri. Karena hanya kamu yang tahu apa yang terbaik dan apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Bukan mereka yang hanya ingin memanfaatkan kelemahan dan kepekaanmu. Hanya dengan melatih keberanian dan ketegasan dalam memilih, kamu akan mampu membedakan mana yang benar-benar tulus dan mana yang hanya bermain peran. Yang mana yang sekadar ilusi yang dibuat untuk memikat dan menjerumuskanmu. Kamu harus mampu menjaga jarak dan menahan diri dari godaan yang terlalu indah dan terlalu memikat. Karena seringkali, keindahan itu menipu dan menyesatkan. Kamu perlu mempercayai naluri dan intuisi terdalammu, yang seringkali tahu tuh jauh lebih banyak daripada apa yang tampak di permukaan. Jangan biarkan dirimu terbuai oleh kata-kata manis, janji-janji yang berlebihan, atau pesona yang membuatmu terpesona dan lupa diri. Sebaliknya, gunakanlah waktu dan jarak sebagai alat untuk menilai, mengamati, dan memahami siapa orang ini sebenarnya, apa motif mereka, dan apa niat mereka yang sesungguhnya.
Ingatlah bahwa setiap pengalaman, baik maupun buruk, adalah pelajaran berharga yang akan memperkuatmu dalam menghadapi masa depan. Jangan ragu untuk memperkuat pertahanan diri, baik secara emosional maupun spiritual, agar kamu tidak mudah terjebak dalam jebakan yang dirancang orang lain demi keuntungan pribadi mereka. Kekuatanku berasal dari keyakinan bahwa aku berhak mendapatkan yang terbaik dan dari keberanian untuk berpegang teguh pada prinsip dan nilai-nilai yang aku yakini benar. Karena hanya dengan keteguhan hati dan keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya, kamu akan mampu melewati segala rintangan dan ujian yang datang, dan akhirnya menemukan kedamaian sejati yang selama ini kamu cari. Jangan pernah ragu untuk mempercayai dirimu sendiri. Karena akhirnya dialah satu-satunya yang tahu apa yang terbaik dan apa yang benar-benar kamu butuhkan di dalam hidup ini. Apakah dia benar-benar tulus mencintaimu atau hanya ingin mendekat untuk memanipulasi? Sebuah pertanyaan yang mungkin telah lama bergema di relung hati terdalammu. Terutama saat kamu mulai merasakan kehadiran energi seseorang yang secara diam-diam, perlahan-lahan, dan tanpa disadari kembali menghampiri hidupmu. Seperti bayangan yang selalu mengikuti langkahmu, namun sulit untuk dipastikan niat sebenarnya di balik semua itu. Kehadiran orang ini mungkin terasa begitu kuat, seperti gelombang energi yang mengguncang ketenangan batinmu, membuatmu mempertanyakan setiap gerak dan kata-kata mereka. Apakah semua ini sekadar kebetulan, atau memang ada kekuatan tersembunyi yang sedang bekerja di balik layar? Pertanyaan ini semakin dalam, semakin rumit. Karena setiap kali kamu mencoba menenangkannya dengan logika, hati, dan intuisi, justru memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang tersembunyi di balik kedok dan kata-kata manis yang mereka lontarkan. Kamu mungkin merasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa kamu lihat secara kasat mata. Sebuah kabut yang menyelimuti hubungan ini, membuat semuanya tampak ambigu dan sulit dipahami secara jernih. Ketika The Magician muncul dalam pembacaan ini, ia bukan hanya melambangkan kekuatan manifestasi dan kreativitas. Ia juga mewakili kemampuan manusia untuk memanipulasi realitas, menciptakan ilusi yang memikat, dan membuatmu tersesat dalam bayang-bayang harapan yang palsu. Sosok ini tahu persis bagaimana berkata-kata, bagaimana membuatmu merasa istimewa dengan kata-kata manis yang mengandung kekuatan sugesti yang dalam. Ia tahu cara menampilkan diri sebagai sosok yang penuh perhatian, penuh kasih, dan tampak sempurna di mata. Tapi pertanyaannya adalah, jika dia begitu hebat, mengapa baru sekarang dia hadir? Apa yang sebenarnya dia cari dari dirimu? Apakah karena kamu adalah sumber energi positif yang dia butuhkan untuk memenuhi hasratnya? Atau karena dia memang ingin membangun sesuatu yang nyata? Sesuatu yang berlandaskan cinta yang tulus? Mungkin dia merasa bahwa kamu adalah tempat nyaman untuk berlabuh, tempat di mana dia bisa merasa aman sementara menyembunyikan niat sebenarnya yang lebih egois dan manipulatif. Bisa jadi, dia ingin memanfaatkan energi dan kasih sayangmu yang tulus untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya sendiri, tanpa benar-benar memikirkan perasaan dan masa depan hubungan ini. Inilah yang membuatmu merasa tersesat, karena kamu tidak tahu apakah kehadirannya adalah bentuk perhatian yang tulus, atau sekadar jalan pintas untuk memenuhi kekosongan dan rasa takut mereka terhadap kesendirian. Queen of Cups, itulah kamu. Sosok yang penuh kasih, yang ketika mencintai dengan seluruh jiwa dan raganya. Kamu bukan seseorang yang mampu mencintai setengah-setengah, karena hati dan perasaanmu begitu dalam dan tulus. Kamu memberikan cinta tanpa syarat, tanpa mengharapkan balasan yang setara. Dan itu adalah kekuatan sekaligus kelemahanmu. Sayangnya, cinta yang dalam juga seringkali menjadi umpan bagi mereka yang belum menyembuhkan luka dalam diri mereka. Mereka mendekat bukan karena siap untuk mencintai secara sejati, tetapi karena tertarik pada cahaya yang kamu pancarkan. Cahaya yang mungkin mereka butuhkan sebagai pelarian dari kegelapan dalam diri mereka sendiri. Mereka melihat kelembutan dan kehangatanmu sebagai sumber kekuatan dan kenyamanan. Tetapi seringkali mereka lupa bahwa cinta sejati tidak seharusnya digunakan untuk menutupi kekurangan dan luka mereka sendiri. Mereka mendekat karena merasa bahwa kehadiranmu adalah jalan pintas menuju keutuhan diri mereka,
bukan karena mereka benar-benar siap untuk berbagi dan menerima cinta yang tulus dari hatimu. Lalu hadir Page of Pentacles, membawa harapan kecil yang tampaknya menjanjikan. Dia mungkin datang dengan sesuatu di tangannya, sebuah ajakan, permintaan maaf, atau keinginan untuk membangun kembali koneksi yang pernah renggang. Tapi di balik semua itu, pertanyaan besar tetap menggelayut. Apakah dia benar-benar ingin tumbuh dan berkembang bersama kamu, atau hanya ingin memulai sesuatu sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan emosional sesaat? Apakah niatnya murni, atau sekadar mengisi kekosongan yang sedang dia rasakan? Karena, seringkali, ketulusan tidak diukur dari kata-kata manis, melainkan dari konsistensi tindakannya saat dia menghadapi tantangan, dan ketika kamu menunjukkan dirimu yang jujur dan polos. Jika dia hanya datang dengan harapan yang semu, maka hubungan ini hanya akan menjadi permainan yang tak berujung, di mana kamu selalu menjadi pihak yang memberi tanpa mendapatkan apa-apa kembali. Kamu mungkin merasa bahwa setiap usaha yang kamu lakukan hanya akan berakhir pada kekecewaan, karena mereka lebih fokus pada apa yang bisa mereka ambil dari hubungan ini daripada membangun sesuatu yang berkelanjutan. Six of Cups memperkuat energi masa lalu yang masih membayang-bayangi. Dia pernah ada di hidupmu, pernah membuat hatimu bergetar dengan kebahagiaan maupun luka. Kenangan-kenangan itu, meskipun manis dan pahit, tetap melekat di hati dan pikiranmu. Kini dia kembali, membawa nostalgia dan kata-kata yang terdengar, seperti permintaan maaf atau janji-janji manis. Aku telah berubah. Tapi perubahan sejati tidak hanya ditunjukkan lewat ucapan, melainkan melalui sikap dan tindakan yang nyata. Perubahan yang tulus akan terlihat dari bagaimana seseorang bersikap ketika kamu tidak lagi memberikan apapun selain dirimu yang jujur dan polos. Jika dia benar-benar mencintai, dia tidak akan merasa terganggu oleh kejujuranmu, malah akan berusaha menunjukkan perubahan yang nyata dan konsisten. Sebaliknya, jika dia tetap berpegang pada ilusi dan manipulasi, maka ia hanya akan menggunakan momen ini untuk memperkuat ilusi bahwa ia benar-benar berubah. Padahal dalam hati masih ada ketakutan dan ketidakpastian yang belum diatasi. Dan disinilah King of Cups muncul sebagai simbol kedewasaan emosional. Ia seharusnya menjadi gambaran dari seseorang yang mampu mengendalikan perasaan dan menunjukkan kestabilan hati. Ia adalah gambaran dari seseorang yang mampu mencintai dengan dewasa, tanpa tergoyahkan oleh emosi sesaat, dan mampu menjaga jarak dari godaan manipulasi dan ketidakpastian. Tapi jika King of Cups hadir berdampingan dengan The Moon, ini adalah pertanda yang sangat kuat bahwa ada sesuatu yang masih tersembunyi. Sesuatu yang belum terungkap sepenuhnya. Dia bisa tampak tenang di permukaan, seolah-olah tidak terguncang oleh apapun. Tetapi di balik itu, mungkin ada arus kuat dari keinginan, ketakutan, dan manipulasi yang belum disadari sepenuhnya bahkan oleh dirinya sendiri. Ada kemungkinan dia menyembunyikan luka dan ketakutan terdalam yang mempengaruhi perilakunya, membuatnya rentan terhadap pengaruh luar, dan mudah terpengaruh oleh ilusi yang dibuatnya sendiri. Ia mungkin berusaha menutupi ketidakpastian dan ketidakamanan dengan sikap tenang dan penuh kendali. Padahal di dalam hati ada kekosongan yang mendalam dan keraguan yang terus menggerogoti. The Moon adalah kartu kunci dalam pertanyaan ini. Ia berbicara tentang ilusi, kebingungan, dan hal-hal yang belum sepenuhnya terlihat. Kamu mungkin merasakan sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan, seperti ada kabut yang menyelimuti hubungan ini, menutupi kejelasan dan membuat semuanya tampak ambigu dan sulit dipahami secara jernih. Kamu mungkin merasa ragu, meskipun dia terlihat meyakinkan dengan kata-kata dan sikapnya. Seperti berjalan di atas pasir lembut yang bikin kamu percaya bahwa kamu sedang menuju pantai yang indah, padahal sebenarnya kamu sedang melangkah ke rawa yang penuh bahaya dan ketidakpastian. Rasa takut dan keraguan itu wajar, karena hati manusia memang cenderung mencari ketenangan, tetapi juga rentan terhadap ilusi dan manipulasi. Kamu mungkin merasakan adanya kekuatan yang mengendalikan suasana hati dan pikiranmu, sehingga kamu sulit untuk menentukan mana yang nyata dan mana yang hanya ilusi belaka. Dalam keheningan dan ketidakpastian ini, kamu merasa berjuang untuk menemukan jawaban yang jujur dan tulus,
tetapi justru terjebak dalam kebimbangan dan keraguan-raguan yang semakin memperparah keadaan. Jadi, apakah dia tulus? Atau hanya ingin memanipulasi? Jawaban dari pertanyaan ini terletak pada keberanianmu untuk melihat yang tak kasat mata, yang tersembunyi di balik penampilan dan kata-kata manis. Tulus atau tidaknya, dia tidak hanya bisa diukur dari ucapan dan janji-janji yang diucapkan, melainkan dari konsistensi tindakannya saat kamu berhenti memberi energi secara cuma-cuma. Jika kamu berhenti memberi, apakah dia tetap tinggal dan berusaha memperjuangkan hubungan ini? Jika kamu menantang dia untuk membuktikan komitmennya, apakah dia akan bertahan dan menunjukkan kesungguhan? Seseorang yang benar-benar mencintai tidak akan merasa perlu menggunakan trik, ilusi, atau manipulasi untuk mendapatkan hatimu. Mereka akan hadir dengan kejujuran, bahkan saat harus mengakui luka dan kekurangan mereka sendiri. Mereka akan menunjukkan kesungguhan melalui tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata manis yang terdengar indah tapi kosong makna. Akhirnya ingatlah bahwa cinta sejati adalah tentang kejujuran, keberanian, dan ketulusan. Jika kamu terus bermain dalam ilusi dan ketidakpastian, kamu hanya akan melewatkan kesempatan untuk menemukan seseorang yang benar-benar menghargai dan mencintai dirimu apa adanya. Seperti kamu yang penuh kasih, jujur, dan polos. Jangan takut untuk membuka mata dan hati, karena dalam ketulusan dan keberanianmu itu akan terungkap siapa yang benar-benar pantas mendapatkan cintamu yang tulus dan sejati. Karena pada akhirnya, kekuatan terbesar dalam hubungan adalah keberanian untuk melihat kenyataan, meskipun itu menyakitkan, dan keberanian untuk memilih cinta yang tulus daripada terjebak dalam ilusi yang menyesatkan. Keberanian untuk menerima kenyataan meskipun pahit adalah langkah awal menuju hubungan yang sehat dan penuh kepercayaan. Dan dalam proses itu, kamu akan menemukan bahwa cinta yang sejati tidak pernah memerlukan manipulasi atau ilusi, melainkan didasarkan pada kejujuran, saling menghormati, dan keberanian untuk jujur terhadap diri sendiri dan pasangan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.